Setelah saya merenungkan kehidupan para tokoh kegerakan di masa lampau, saya mendapati adanya satu kesamaan di antara mereka semua, yaitu semua mereka hidup hanya dari firman Tuhan saja. Tidak ada percampuran dengan yang lainnya. Salah satu contohnya ya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth dijuluki manusia satu buku karena dia hanya membaca Alkitab saja. Alhasil pada masa ia hidup, maka segala bentuk manifestasi maut dimanapun ia berada, ditelan dalam kemenangan. Intervensi dan kedaulatan Tuhan nyata di atas muka bumi ini melalui dirinya. Smith menjadi pribadi yang menyatakan bahwa Tuhan itu nyata dan dia masih terus bekerja. Saya tiba-tiba disadarkan oleh Roh Kudus. Terkadang ketika kita membaca kisah hidup para pahlawan iman, kita hanya terinspirasi sejenak dan kemudian memilih hal-hal apa yang kita anggap cocok untuk dipraktekkan pada masa sekarang. Kita tidak sungguh-sungguh mengambil dasar keyakinan, sikap hati, dan gaya hidup mereka secara utuh. Itulah yang menjadi permasalahan. Tidak heran jika akhirnya manifestasi keilahian dan kuasa Tuhan juga tidak pernah secara utuh mengalir melalui hidup kita. Apalagi di tengah kondisi zaman seperti sekarang, di mana informasi digital ada dalam genggaman tangan kita, dan kebutuhan hidup serta pekerjaan yang membutuhkan buku-buku lain yang harus kita baca, maka kita berpikir, mana mungkin kita hanya menjadi manusia satu buku saja, dalam arti hanya membaca Alkitab. Sulit rasanya untuk mempraktekkan hal tersebut. Tapi Roh Kudus berbicara dalam batin saya. Jika itu yang memang menjadi alasan kita untuk tidak membangun gaya hidup yang sama, maka kisah-kisah kehidupan dari Smith Wigglesworth hanya akan berhenti menjadi sebuah cerita belaka. Hanya sejenak menginspirasi, tapi selebihnya tidak akan memberi dampak apapun dalam diri kita. Segala keilahian, kedaulatan Tuhan, serta kuasa yang terjadi pada zaman itu tidak akan pernah bisa kita alami dengan kadar yang lebih lagi di zaman sekarang. Semakin hari saya semakin merasa dibutuhkan adanya orang yang mau membangun gaya hidup yang sama. Inilah tantangan kita. Sebab warisan sejati yang sebenarnya ditinggalkan oleh para pahlawan iman tersebut adalah gaya hidupnya. Bagaimana mereka membangun kehidupan iman, itulah yang seharusnya kita contoh. Mungkin kita beralasan, setiap orang kan mengalami cara Tuhan membentuk dan memakai mereka dengan cara yang berbeda-beda. Tidak. Karena alasan itu tidaklah benar. Tuhan selalu membentuk dengan cara yang sama, yaitu dengan mempergunakan firman-Nya. Sebab hanya oleh firman akan timbul iman. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, maukah kita mengadopsi dasar keyakinan, sikap hati, dan gaya hidup yang sama dengan para pemimpin kegerakan tersebut? Saya percaya Tuhan sedang menantikan mereka yang bersungguh hati untuk mewujudkan hal tersebut. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dalam terjemahan versi mudah dibaca menuliskan, tanpa iman, orang tidak mungkin dapat berkenan kepada Allah. Setiap orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu nyata. Dan setiap orang yang menghadap Allah harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mau mencarinya. Saya makin merasa gaya hidup 1 jam sekali berdoa, 1 jam sekali menyembah, 1 jam sekali membaca firman, ataupun melakukan deklarasi akan membawa kita untuk dapat mengadopsi gaya hidup yang utuh seperti yang dimiliki oleh Smith Wigglesworth. Sebab pada saat kita melakukan hal itu, selera terhadap yang lainnya akan menjadi sirna. Kita jadi hanya menginginkan Tuhan dan firman-Nya saja. Dan pada saat itu terjadi, maka kita akan dipersatukan dengan Kristus sendiri. Sehingga bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus. Galatia 2 ayat yang ke-20 menuliskan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Amin.